Bareskrim Polri sita kapal di kawasan Bangka Belitung yang diduga menyelundupkan 7,5 ton pasir timah ke Malaysia. Badan Narkotika Nasional mendorong pemerintah untuk melarang peredaran rokok elektronik atau vape. Selain karena temuan penyalahgunaan vape sebagai media narkotika, rekomendasi ini juga risiko serius terhadap kesehatan masyarakat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi peringatan pada Iran untuk tidak memiliki senjata nuklir demi stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Sekelompok remaja di Kota Bengkulu nekat tawuran dengan menggunakan sarung dan batu selepas sholat tarawih. Tawuranin. Tawuran terjadi di Jalan Merapi, Kota Bengkulu. Tawuran menggunakan sarung dan batu membuat pengendara panik dan menghentikan kendaraan mereka. Warga sekitar yang resah langsung membubarkan kelompok remaja yang terlibat tawuran. Tawuranin. Aku di warung, tadi begitu aja ngomong nih datang lempar. Lari atau bunyi kan nengok lalangan lempar ke sini. Karena dari mana anak-anak tuh banyak pemotor situ. Bukan anak sini kayaknya. Tapi yang dilempar batu-batu. Saudara, polisi menangkap seorang pelaku begal motor yang beraksi di 10 lokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku lantaran mencoba kabur. Aksi 2 begal terhadap seorang pengendara motor di Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar pada Rabu 11 Februari lalu terekam kamera pemantau. Saat itu korban diancam dengan senjata tajam. Pelaku kemudian mengambil telepon seluler hingga motor korban. Salah satu pelaku diringkus polisi di Jalan Andi Mapaudang, Makassar dan dihadiahi timah panas lantaran mencoba kabur. Dari pemeriksaan diketahui pelaku telah 10 kali beraksi di sejumlah tempat di Makassar. Hasil interogasi setelah kita amankan pelaku untuk wilayah Tamalate, sementara ada 5 dan pengakuan dari mereka di Makassar ini kurang lebih 10 kali. Saudara, Direktorat Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta menyegel sebuah toko perhiasan mewah di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Penyegelan dilakukan usai dilakukan pemeriksaan oleh petugas, saudara. Penyegelan terhadap toko penjualan berlian ini didasari atas dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor. Selain di Pluit, saudara, penyegelan pada hari ini juga dilakukan terhadap 2 toko lainnya di lokasi yang berbeda. Kegiatan penggalian potensi penerimaan negara yang kemungkinan bahwasanya sasaran yang kita saat ini kita lakukan pemeriksaan secara administratif ini kemungkinan bahwasanya belum memenuhi penerima pungutan bidang biaya masuk ataupun juga pungutan bidang perpajakan PPN atau PPN. Sorotan berikutnya, saudara, Bareskrim Polri menggeledah dan menyita sebuah kapal di kawasan Bangka Belitung yang diduga menyelundupkan pasir timah ke Malaysia. Kapal tersebut menyelundupkan sebanyak 7,5 ton pasir timah.
Ini merupakan pengembangan dari upaya penyelundupan yang sebelumnya juga digagalkan otoritas Malaysia pada Oktober tahun lalu. Setidaknya 11 WNI ditangkap pada saat itu. Menindaklanjuti kasus tersebut, selain menyita kapal, Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Desa Puput, Bangka Selatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi penyelundupan telah berlangsung sebanyak 18 kali. Dalam setiap pengiriman, para pelaku menyelundupkan 7,5 ton pasir timah. Jadi dari sini yang penting dari kayak ini. Nah, kita dari pertama kita tahu semua Pak, pola air atau di mana, juara kemana. Demikian. Ini alat angkut digunakan untuk mengangkut dari darat, kemudian ke tengah, dipindah ke kapal yang lain yang sudah disiapkan untuk diselundupkan ke Malaysia. Menurut pengakuan mereka, ini udah berlangsung lama belum mereka begini? Kalau sesuai catatan kami dan di komunikasi mereka kurang lebih sudah 18 kali. Ada pelaku-pelaku lain yang masih dalam pengejaran kami di wilayah Bangka Belitung. Kalau setiap kali bawa berapa banyak mereka? Kurang lebih 7,5 ton. Untuk membahas soal penyelundupan pasir timah ke Malaysia, saat ini kami sudah bersama dengan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Irhamni. Selamat malam Pak Dir. Selamat malam Mas Ibrahim. Baik, Pak Dir, ini kan berawal dari penegakan hukum di wilayah Malaysia. Nah, untuk yang Bareskrim tangani dari penyitaan kapal dan juga penggeledahan rumah, temuan apa saja yang didapat Pak Dir? Baik, terima kasih Mas Ibrahim. Jadi kami melakukan tindak lanjut proses penyidikan sebagai pengembangan atas perkara yang kami tanganin, perkara penyelundupan pasir timah ke Malaysia. Yang mana ini diawalin adanya warga negara Indonesia melakukan penyelundupan pasir timah ke Malaysia melalui Pahang. Oleh sebab itu kami bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional Polri, kemudian kami bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Konjen Johor. Kami bisa memulangkan 11 warga negara kita yang mana mereka telah mendapatkan sanksi secara hukum Malaysia. Kemudian kami bawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya terkait dengan membawa secara ilegal ataupun melakukan penambangan ilegal di wilayah Bangka Belitung. Kemudian kami temukan beberapa aktor ataupun pelaku yang mana warga negara Indonesia ini berhubungan langsung dengan rekan-rekan atau teman-temannya yang ada di Bangka Belitung, sehingga kami temukan di mana lokasi mereka melakukan penyelundupan hasil tindak pidana ataupun hasil penambangan ilegal yang ada di Bangka wilayah, terutama wilayah Bangka Selatan. Demikian. Diduga berapa orang yang terlibat Pak Dir? Tadi kan 11 yang sudah mendapatkan hukuman di Malaysia dibawa ke Indonesia. Sisanya yang masih DPO? Kebetulan hari ini kami lakukan penangkapan 1 orang warga Bangka Selatan yang mana mereka terlibat dalam pengangkutan, jadi membantu untuk melangsir istilahnya dari darat ke kapal kecil, kapal speed, kemudian di ship to ship dengan kapal yang dibawa ke Malaysia. Kemungkinan DPO masih banyak karena penambang-penambang ilegalnya ini yang diduga menyelundupkan belum kami dapatkan dan tim masih bekerja di lapangan sampai hari ini. Kebetulan kami baru datang dari Bangka Belitung juga dari Bangka Selatan memimpin rekan-rekan di sana. Pak Dir, informasi sejak kapan mereka beroperasi ini? Kurang lebih 3 tahun lalu mereka sudah beroperasi. Kebetulan yang kami lakukan penegakan hukum ini sudah 18 kali dia melakukan penjualan secara ilegal ke Malaysia. Demikian. Jumlah pasir yang sudah diselundupkan berapa ton? Dan yang jadi barang bukti disita berapa ton Pak Dir? Kalau dihitung kurang lebih 1 kapal itu 7,5 ton, kurang lebih 135 ton tentunya. Dengan harga hari ini, harga timah, pasir timah itu 700.000, tentunya kerugian negara kurang lebih 100 miliar itu. Demikian. Berarti baru terungkap di tahun kemarin ketika di Malaysia. Sebelumnya mereka modusnya seperti apa? Apakah melalui akses pelabuhan-pelabuhan kecil atau bagaimana Pak Dir? Di wilayah Bangka Belitung itu garis pantainya kurang lebih 1.200 km. Jadi dengan petugas yang ada
tentunya sangat sulit kalau dia melakukan kejahatan itu pada malam hari, terutama jam 9 ke atas sampai jam 3 pagi, kemudian melakukan pengangkutan langsung lurus ke arah utara, itu langsung ditembak ke Riau, Riau langsung masuk ke Malaysia di Pahang, demikian. Pak Dir, sudah ada kalkulasi tidak sementara nih kerugian negara ditaksir akibat perbuatan ini sehingga 135 ton, Pak Dir? Kalau berbicara data, sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Ekspor Timah Indonesia itu 12.000 ton per tahun, jadi kerugian kurang lebih 22 triliun. Ini secara resmi dari rilis dari rekan-rekan IT. Tetapi yang kami lakukan pengungkapan itu 18 kali, mereka melakukan kali 7,5 ton, kemudian dikalikan harganya aja kurang lebih 700.000. Demikian. Dengan besarnya kerugian, potensi kerugian negara, ancaman bagi para pelaku yang nekat seperti ini, bagaimana Pak Dir? Halo Pak Dir. Maaf, mohon diulang, Baik. kurang jelas Pak tadi. Dir, ancaman bagi pelaku bagaimana Pak Dir dengan kerugian negara sebesar ini? Tentunya kepada pelaku, baik penambang ilegal ataupun yang melakukan pengangkutan dan pengolahan dikenakan Undang-Undang Minerba pasal 161 pengangkutnya, kemudian 158 terkait yang melakukan penambangan ilegal. Sekaligus dikenakan tindak pidana pencucian uang atas hasil-hasil yang mereka dapatkan. Tentunya kami bersama rekan-rekan intelijen keuangan PPATK, kami bekerja sama untuk menelusuri aset-aset mereka, hasil kejahatan ini disimpan di mana. Jadi tidak ada ruang bagi mereka untuk menikmati hasil kejahatan tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Irhamni telah bergabung di program Kompas Malam hari ini. Baik. Informasi berikutnya, saudara, kecelakaan yang melibatkan kereta Bandara Soekarno-Hatta dan truk kontainer terjadi di perlintasan dekat stasiun Poris, Tangerang, Banten. Peristiwa ini menyebabkan satu gerbong kereta bandara anjlok. Kecelakaan antar truk dan kereta Bandara Soekarno-Hatta terjadi di perlintasan Poris Batu Ceper, Kota Tangerang, Jumat pagi. Kecelakaan bermula dari truk yang melaju dari arah Cipondoh menuju Daan Mogot tiba-tiba terjebak di tengah perlintasan kereta. Kepala truk sudah melewati perlintasan, tapi badan truk tertinggal dan akhirnya tertabrak kereta bandara. Truk terseret ratusan meter, sementara satu gerbong kereta bandara anjlok. Satu mobil Avanza tuh lewat, warna hitam lah. Avanza lah kalau kurang lebih itulah. Terus kan kontainer di belakangnya, kepalanya udah lewat, baru ketendang. Ini mobil apa sih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Kontainer. Kontainer apa Pak? Itulah bawa sekoci. Sekoci ya Pak? Oh udah itu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pasca kejadian, polisi memeriksa saksi termasuk sopir truk. Polisi juga mendalami apakah sebelum kejadian sirine perlintasan sudah dibunyikan atau belum. Dan alhamdulillah sampai saat ini korban jiwa nihil, hanya kerugian materi, dan saat ini kita masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Keterangan awal, tapi masih dalam pendalaman. Jadi saat kita mengambil keterangan, pada saat kereta api melintas, itu bunyi sirene sudah dinyalakan oleh petugas, namun palang pintunya belum bergerak. Sehingga pada saat sirene dibunyikan, posisi kontainer itu sudah masuk di lintasan rel kereta. Nah kemudian baru pintu palang apinya bergerak untuk menutup. Nah sehingga pada saat kepala mobil sudah melintas, masih tertinggal badan kontainer. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi dialihkan. Sementara perjalanan KRL rute Tangerang hanya melayani hingga stasiun Rawabuaya. Imbasnya, pengguna KRL salah satunya di stasiun Tanah Tinggi terlantar. Salah satu penumpang bilang,
baru mengetahui kejadian kereta tabrakan dengan truk saat tiba di stasiun Tanah Tinggi, sehingga penumpang batal berangkat kerja. Kita ke Grogol. Nggak ada sih, tadi kan baru bangun tidur terus langsung jalan kan. Di jalan baru lihat di Instagram, ternyata ada beritanya kan di Instagram. Jadi baru lihat di Instagram udah sampai sini, jadi nggak tahu. Kira-kira mau naik apa? Ini kita mau pulang lagi. Setelah gerbong kereta bandara dievakuasi serta dilakukan perbaikan dan pengecekan sistem, jalur rel kereta perlintasan Polri sudah bisa dilintasi normal kembali. Kondisi ini disambut antusias para pekerja yang melakukan perbaikan. Tim Liputan Kompas TV. Badan Narkotika Nasional mendorong pemerintah untuk melarang peredaran rokok elektronik atau vape. Badan Narkotika Nasional mendorong pemerintah untuk melarang peredaran rokok elektronik atau vape. Selain karena temuan penyalahgunaan vape sebagai media narkotika, rekomendasi ini juga terkait dengan risiko serius terhadap kesehatan masyarakat. BNN akan merekomendasikan pelarangan rokok elektrik atau vape seperti yang sudah diterapkan di sejumlah negara. BNN menyebutkan vape telah menjadi media penyalahgunaan narkotika yang sangat masif. BNN menegaskan tanpa kandungan narkotika pun vape dinilai tetap berbahaya bagi kesehatan masyarakat. BNN menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah terkait pelarangan rokok elektronik jenis vape. Setidaknya ada 3 argumentasi. Vape telah menjadi media penyalahgunaan narkotika yang sangat masif. Dengan berbagai modus operandi, tanpa narkoba sudah berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Bahkan lebih berbahaya jika dibandingkan dengan rokok konvensional. Argumentasi yang ketiga adalah pengguna vape sebagian besar adalah anak muda generasi bangsa. Badan Narkotika Nasional mewacanakan larangan penggunaan vape dikarenakan ada potensi penyalahgunaan narkotika dalam penggunaannya. Ada yang mendukung dan ada juga yang menolak. Berikut suara masyarakat yang dirangkum tim Liputan Kompas TV. Kayaknya vape itu enggak sih, enggak membahayakan dan biasanya gitu kan. Kalau buat pecandu rokok itu mungkin udah kecanduan banget ya. Tapi kalau misalnya itu selama tidak membahayakan, saya rasa nggak apa-apa kok, baik-baik aja. Saya sebagai pribadi dan juga mungkin masyarakat juga setuju bahwa itu boleh ditiadakan gitu. Karena ya itu kan merusak generasi muda ya. Bagaimana bangsa kita memacu kalau generasi mudanya hancur karena masalah narkoba. Saya sangat setuju ya kalau vape itu dilarang karena gampang sekali diselipin dengan narkoba, Pak. Juga lebih baik mudaratnya dari ketimbang kebaikannya. Ya, buat kesehatan, buat ekonomi juga. Seorang anak buah kapal tanker Sea Dragon dituntut hukuman mati terkait kasus penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 2 ton. ABK ini berdalih tidak mengetahui jika kapal tanker tempatnya bekerja menyelundupkan sabu. Tangis histeris Ibunda Fandi Ramadan, salah satu terdakwa penyelundupan 2 ton sabu, pecah di ruang sidang saat mendengar sang anak dituntut hukuman mati oleh jaksa. Ia terus memeluk erat sang putra saat akan dibawa petugas meninggalkan ruang sidang. Keluarga mempertanyakan tuntutan hukuman mati kepada Fandi dari Pengadilan Negeri Batam karena Fandi tak mengetahui jika kapal tempat ia bekerja membawa sabu. Keluarga menduga jika Fandi telah dijebak oleh pemilik kapal tanker Sea Dragon karena ia baru 3 hari berlayar. Dia dijebak itu Pak Presiden. Sekali lagi lah Bapak Presiden, mohon kepada Pak Presiden, tolong bebaskan anak saya. Dialah satu-satu tulang punggung kami, tulang punggung keluarga untuk cari makan kami. Dialah yang membantu saya, Bapak Presiden. Dan dia masih ada adik-adik untuk disekolahkannya.
Kapus Penkum Kejagung memastikan jika tuntutan hukuman mati kepada Fandi Ramadan dan 5 ABK lainnya sudah sesuai barang bukti yang dimiliki jaksa. Kapus Penkum menyebut Fandi Ramadan dan anak buah kapal Sea Dragon sudah mengetahui jika kapal membawa narkotika seberat 2 ton, bahkan telah menerima pembayaran. Para terdakwa sadar dan mengetahui, termasuk yang ABK itu mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika dan itu disimpan, sebagian ada di haluan kapal, sebagian lagi disembunyikan di bagian dekat mesin. Artinya menyadari dan menerima pembayaran juga. Kapal Sea Dragon Tarawa berbendera Indonesia yang ditumpangi Fandi dan 4 ABK lainnya ditangkap pada 21 Mei 2025 di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Saat digeledah, ditemukan sabu yang dibungkus kemasan teh seberat 2 ton. Tim Liputan, Kompas TV. Stimulus ekonomi diberikan menyambut bulan Ramadan dan Lebaran demi menjaga daya beli masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan dalam ulasan Istana usai jeda. Stimulus ekonomi diberikan menyambut bulan Ramadan dan Lebaran demi menjaga daya beli masyarakat. Selengkapnya dalam ulasan Istana. Memasuki Ramadan dan arus mudik Lebaran 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi. Diskon tarif transportasi hingga bantuan pangan digelontorkan untuk menahan tekanan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mengamankan pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Saudara, inilah ulasan Istana selengkapnya. Pemerintah menyiapkan rangkaian stimulus ekonomi selama bulan Ramadan dan libur Idul Fitri. Stimulus mencakup diskon tarif transportasi lintas moda dan penyaluran bantuan pangan bagi puluhan juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah menggelontorkan anggaran 911 miliar rupiah untuk program diskon tarif transportasi selama periode mudik Lebaran 2026. Insentif ini meliputi diskon transportasi tiket kereta api, kapal laut, dan pesawat. Untuk sektor penerbangan, PT Angkasa Pura Indonesia memperlakukan diskon tarif tiket pesawat sebesar 17-18% untuk penerbangan domestik kelas ekonomi. Tarif diskon ini berlaku untuk periode penerbangan 14-29 Maret 2026. Pemerintah menargetkan diskon ini menjangkau sekitar 3,3 juta penumpang. Pemerintah juga memberikan potongan harga tiket kereta api. PT Kereta Api Indonesia memberi diskon sebesar 30% untuk kereta api jarak jauh ekonomi non-subsidi. Diskon ini berlaku untuk perjalanan pada periode 14-29 Maret 2026 dengan target sebanyak 1,2 juta penumpang. Sementara untuk moda transportasi laut, PT Pelni memberikan diskon 30% berlaku untuk tiket kelas ekonomi di seluruh trayek kapal penumpang. Diskon berlaku untuk keberangkatan dari 11 Maret sampai April 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan insentif transportasi untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Lebaran 2026. Dengan pemberian stimulus ini, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2026. Berupa pemberian diskon tarif transportasi pada periode libur untuk hari besar keagamaan nasional. Lebaran Idul Fitri terbukti di periode yang lalu termasuk Nataru meningkatkan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah 911,16 miliar berasal dari APBN. Sejumlah warga menanggapi paket stimulus ekonomi pemerintah. Warga berharap harga tiket masih bisa ditekan saat daya beli masyarakat belum sepenuhnya stabil. Ya tahun kemarin tuh masih 2,5 juta gitu, 2.500.000 untuk pulang pergi ya gitu. Cuma tahun ini infonya ada subsidi, tapi kita juga nggak begitu merasakan banyak banyak penurunan harga seperti itu. Oke, sebenarnya dibanding yang sebelum-sebelumnya sedikit tertolong. Tapi ya indeks ekonomi lagi ya Mas ya lebih baik, itu potongannya bisa lebih besar lagi. Jadi
untuk masyarakat pun juga lebih banyak yang mudik di tahun ini gitu. Gak kerasa sih sebenarnya ada potongan ya, maksudnya karena sama aja dengan tahun lalu sebenarnya. Kalau emang spiritnya adalah potongan harga, berarti kan harusnya lebih murah ya dibandingkan biasanya tahun lalu. Demi menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan dan Lebaran, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan kepada 35,04 juta keluarga penerimaan manfaat atau KPM. Bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan dengan total estimasi anggaran 11,92 triliun rupiah. Pemerintah juga memastikan telah mengantisipasi kenaikan kebutuhan bahan pokok menjelang bulan puasa dan Lebaran. Dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan dan persiapan Lebaran, maka ada beberapa hal yang memang sejak awal sudah coba kita antisipasi, terutama misalnya mengenai ketersediaan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti biasa kan menjelang bulan puasa akan meningkat kebutuhan, dan sering di situ juga diikuti dengan meningkatnya harga-harga, dan inilah yang kita antisipasi untuk memastikan. Namun, pada pekan awal Ramadan, warga mengaku sejumlah bahan pokok alami kenaikan. Cabai kan kalau pengaruhnya kan terus ini, cabai merah kan yang diburu oleh merah. Sekarang kan yang belanja kan biasa yang beli setengah kilo kadang-kadang seperempat. Yang beli sekilo biasa sekilo, mas saya belanja kadang-kadang setengah. Pasti ada pengaruhnya. Bawang merah juga sama, yang biasa 2 kilo beli paling sekilo setengah kan gitu kan. Ya dibagi-bagilah biar yang lain kebeli sama dia yang belanjakan gitu. Biar ini kebeli sedikit-sedikit nanti kan komplit dia belanja gitu. Ya itu aja, cuman pastilah ada ini omset saya setiap hari pasti menurun. Pembeli pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian dan berharap harga bahan pokok dapat stabil hingga Lebaran. Kalau contohnya ayam ya biasa harganya sekitar 38 sampai 40. Sekarang udah sampai 50. Sayuran juga mahal mungkin semenjak banjir itu ya. Kayak bayam sama kangkung itu biasanya satu ikat itu 4.000 sampai 5.000. Kalau sekarang berapa? Sekarang bisa 13 sampai 14.000. Hampir 2 kali lipat ya? Iya. Ini sih murah ya. Maunya sih harapan saya sih ya pemerintah bisa menekan lah ya harga gitu kan. Ada sidak pasar gitu ya. Berasa banget gitu naiknya, bisa bedanya jauh ya gitu kan. Makanya ya kita tolong deh, mudah-mudahan harga stabil gitu sampai menjelang Lebaran gitu. Harapan kita sih gitu ya. Ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti, menekankan stimulus jelang Lebaran 2026 harus merata dan inklusif agar dampaknya terasa, khususnya pada daya beli masyarakat. Menurutnya, stimulus harus diberikan jauh sebelum momen liburan tiba, serta bisa diperluas dengan program yang mampu menjangkau banyak kalangan seperti Bazar Pangan Murah. Itu stimulus yang diberikan harus tepat sasaran, dan kemudian yang kedua seinklusif mungkin. Nah, terkait dengan tepat sasaran ini dan juga efektivitas waktunya tepat, itu adalah seperti diskon-diskon atau tiket pesawat itu atau tiket kereta ataupun kapal laut itu harus diberikan dengan cepat sebelumnya, karena orang biasanya sudah pesan tiket itu sebelumnya. Jadi apabila misalkan itu mendadak, itu nanti tidak bisa dimanfaatkan, hanya terbatas saja pemanfaatannya. Mungkin perlu dievaluasi dan dipantau ya, masyarakat-masyarakat yang belum mendapatkan ini mungkin bisa lewat skema lain, contohnya bazar sembako murah dan lain sebagainya. Jadi agar masyarakat-masyarakat yang belum terdata di dalam DTSN itu juga bisa menikmati dari program stimulus dari pemerintah ini. Meski diskon transportasi mulai berlaku, lonjakan harga sejumlah bahan pokok di awal Ramadan masih jadi pekerjaan rumah. Stabilitas pasar kini benar-benar diuji. Warga berharap intervensi pemerintah efektif menjaga harga tetap terkendali hingga Lebaran tiba. Bareskrim Polri sita kapal di kawasan Bangka Belitung yang diduga menyelundupkan 7,5 ton pasir timah ke Malaysia. Saudara, polisi dari Polres Bangka menggerebek aktivitas peleburan timah ilegal di Desa Kemuja, Kabupaten Bangka. 1,2 ton timah ilegal disita. Inilah penggerebekan yang dilakukan tim Polres Bangka terhadap aktivitas peleburan timah ilegal di area perkebunan sawit. Dalam penggerebekan ini, polisi hanya mendapati sisa pasir timah yang baru saja dilebur, sementara para pekerja di lokasi sudah tidak ditemukan.
dan diduga melarikan diri sebelum polisi tiba. Polisi juga menggerebek rumah dekat perkebunan sawit. Dalam rumah tersebut ditemukan pasir timah yang disimpan di dalam karung, serta timah dalam bentuk balok yang siap dipasarkan. Dari penggerebekan ini, seorang pengurus usaha peleburan timah ditangkap, sementara 1,2 ton timah ilegal dan alat pelebur disita polisi. Reskrim Polres Bangka, unit Tipiter, telah mengamankan satu orang inisial HS, yaitu atas aktivitas dugaan peleburan balok timah secara ilegal. Barang bukti yang telah kami amankan diantaranya pasir timah sejumlah total 1 ton 163 kilo. Polisi menggerebek sebuah lapak pengedar narkoba di dalam perkebunan sawit di Kabupaten Kampar, Riau. Satu orang pengedar dibekuk beserta barang bukti ratusan bungkus sabu siap edar. Saat digerebek, saudara, pelaku sempat berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuangnya ke semak-semak. Namun setelah digeledah, polisi menemukan 132 paket kecil sabu siap edar. Selain itu, polisi juga menyita 1 ponsel, alat isap, pipet kaca, plastik klip kosong, dan uang Rp200.000. Pelaku diduga menjual sabu karyawan perkebunan sawit dan petani di sekitar lokasi. Pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang bandar berinisial B yang kini diburu polisi. Tempat tersebut adalah sebuah peron, peron kelapa sawit, artinya yang digunakan oleh masyarakat mengambil buah kelapa sawit kemudian ditampung di peron tersebut. Nah, tersangka ini memang stay-nya di situ, tidak kemana-mana. Nah, sehingga pasarannya adalah masyarakat atau warga yang bekerja sebagai pekerja sawit. Seorang pria tega menggasak uang milik nenek penjual nasi uduk di Bekasi, Jawa Barat saat berpura-pura membeli nasi uduk. Aksi ini terekam kamera pemantau di lokasi. Sungguh tega nian apa yang dilakukan oleh pria ini. Ia mencuri uang dari seorang nenek tua penjual nasi uduk di Jalan Bulak Tinggi Raya, Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku datang berpura-pura membeli 4 bungkus nasi uduk agar korban sibuk melayani. Saat lengah, pelaku lantas mengambil uang hasil jualan nasi uduk milik korban sebesar Rp700.000 yang disimpan di dalam kaleng. Usai mencuri uang korban, pelaku kabur menggunakan sepeda motornya. Nah, iya soalnya jarang jajan, terus tadi udah bolak-balik aja. Aku juga enggak disangka tiba-tiba dia minta nasi, terus aku bungkusin baru dapat 2, tiba-tiba kabur. Nah, terus aku nengok ke belakang tempat kalengnya di belakang. Aku juga nggak tahu, bilang dapat 2 terus kabur. Baru aku bisa nengok dapat 2 bungkus, dia langsung kabur bawa uang saya. Menurut warga, diduga pelaku sudah memantau lokasi sebelum melancarkan aksinya. Hanya kalau dilihat dari CCTV dia udah bolak-balik di sini. Oh, berarti udah diincar ya, Pak? Udah diincar. Jadi pas sepi langsung masuk dia. Dia cilung-cilung matanya, entah memperhatikan apa strateginya gitu ya. Pasca pencurian, Wali Kota Bekasi Tri Ardianto mendatangi rumah korban untuk memberikan bantuan agar Nenek Atnah bisa berjualan kembali. Pada Wali Kota Bekasi, korban mengaku masih trauma atas kejadian ini. Bukan persoalan uang yang hilang, tetapi karena ini kemudian pada akhirnya Bu Atnah tidak bisa berjualan. Ya, dan tentu saya nanti akan meminta Pak Kapolres ya, agar mendorong ada upaya yang lebih keras lagi untuk menangkap pelaku, karena tentu kita tidak ingin terjadi sesuatu yang berulang. Sudah 3 tahun Nenek Atnah berjualan nasi uduk setiap pagi di Kota Bekasi. Meski sempat trauma, Nenek Atnah berencana akan kembali berjualan di bulan Ramadan ini. Ia pun sudah mengikhlaskan uang yang dicuri sebagai sebuah musibah. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, polisi menggerebek markas judi online di Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain pelaku judi, polisi juga menangkap bandar beserta sejumlah barang bukti. Polisi menggerebek markas judi online di kawasan Jermal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di rumah yang dijadikan markas judi itu, polisi mengamankan sejumlah pria yang diduga sebagai pemain judi. Seorang wanita yang merupakan operator turut pula ditangkap beserta barang bukti sejumlah uang dan handphone. Dalam penggerebekan, polisi juga mengamankan pemilik sekaligus bandar. Dalam kurun waktu 100 hari, selain penggerebekan markas judi online, terdapat 17 kasus judi online lain dengan 22 orang tersangka. Total dari 33 kasus perjudian yang berhasil diungkap, polisi telah menetapkan 62 tersangka. Para tersangka menggunakan device untuk judi online ada 18 kasus dengan 22 tersangka. Untuk judi mesin darah ada 9 kasus dan 31 tersangka. Ada 33 kasus perjudian yang telah diungkap dan ada 62 tersangka yang telah ditangkap. Dari rangkaian pengungkapan kasus dengan beragam modus ini, total terdapat 85 mesin judi yang disita. Kasus-kasus yang terungkap ini masih menjalani proses hukum di Polrestabes Medan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi peringatan pada Iran untuk tidak memiliki senjata nuklir demi stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah. Seorang demonstran tewas dalam bentrokan yang meletus antara aparat keamanan Yaman dan pendukung Dewan Transisi Selatan di luar Istana Kepresidenan Al-Mashik di Aden, Yaman pada Kamis malam waktu setempat. Dewan Transisi Selatan atau STC melemparkan batu ke arah militer dan terdengar suara tembakan. Penembakan terjadi setelah Perdana Menteri Shaya Mohsen Al-Zindani mengadakan pertemuan pertama pemerintah yang diakui secara internasional. Pendemo juga mengibarkan bendera Republik Demokratik Rakyat Yaman. Pemeriksaan. Warga Palestina membadati pos pemeriksaan untuk memasuki Yerusalem guna melaksanakan sholat Jumat pertama di bulan Ramadan di Kompleks Al-Aqsa. Antrean panjang warga di pos pemeriksaan Kalandia menunggu giliran untuk diizinkan masuk. Pasukan Israel menghentikan puluhan warga lanjut usia di pos pemeriksaan Kalandia dan Bethlehem, melarang mereka untuk masuk ke Al-Aqsa. احنا طلعنا من نابلس الساعة 5 الصبح توجهنا للأقصى لأداء الصلاة إن شاء الله فيه. زي ما شفتوا جينا على المعبر هنا فاتحين باب واحد عرض متر لمئات الأشخاص رجال ونساء وعمال. ولما وصلنا جوا فحصوا على المنصة قال يعني فيش لك تصريح. وعمري 58 سنة المفروض يعني حسب ما هم اعلنوا انه احنا ندخل بدون اي مشاكل. Polisi Israel mengerahkan lebih dari 3.000 personel di seluruh Yerusalem dan sekitarnya. Penjagaan untuk memastikan kebebasan beribadah dan menjaga keamanan dan ketertiban. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi peringatan pada Iran untuk tidak memiliki senjata nuklir demi stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah. Peringatan ini disampaikan Trump saat berpidato di KTT Board of Peace pada Kamis lalu. Pernyataan soal larangan Iran memiliki senjata nuklir ini muncul setelah perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss tak mencapai kesepakatan. Trump mengungkap jika Iran memiliki senjata nuklir, hal itu akan mengancam stabilitas Timur Tengah dan perdamaian global. And we do have some work to do with Iran. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. You can't have peace in the Middle East if they have a nuclear weapon. And they can't have a nuclear weapon. And they've been told that very strongly. Saudara, kami akhiri Kompas malam hari ini. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa.